menggerakkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerakmu hamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di sini guna melakukan kegiatan saya, yaitu kegiatan guru penggerak mendiseminasikan penerapan budaya positif di sekolah. Tak lupa pula salawat beriringan salam saya hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat kelak. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak, Ibu semuanya karena telah hadir memenuhi undangan saya untuk kegiatan kami calon guru penggerak angkatan 9, yang mana kami akan penerapan budaya positif yang ada di sekolah saya. Saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu semuanya, apa itu budaya positif? Ada yang tahu? Ada yang mau memberikan tanggapan? Pak Iswanto, budaya positif itu apa? Budaya positif itu kebiasaan yang berkaitan dengan hal-hal yang baik. Iya, tepat sekali Pak Iswanto ya. Budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan baik. Jadi terkait dengan budaya positif di sekolah kita sudah menerapkan budaya positif itu ya Bapak Ibu ya. Contohnya apa? Ayo, siapa yang bisa memberikan contoh budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah? Bu Esther? Datang tepat waktu. Iya, datang tepat waktu. Bu Suci? Sopan terhadap guru, Bu. Iya, saling menghormati. Ayo, Miss Sinta? Memberi salam kepada anak. Iya, mengerjakan tugas tepat waktu. Kenapa? Ayah, Bu Mingga? Memberi salam kepada anak. Iya, memberi salam kepada anak. Di situ terdapat 5S ya. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Itu semua sudah kita terapkan di sekolah. Itu adalah contoh-contoh budaya positif di sekolah ini. Kita masuk ke materi budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi diharapkan dengan adanya penerapan budaya positif ini, kita nantinya akan mendapatkan peserta didik yang memiliki pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya. Jadi kata budaya itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, yang berarti budi atau akal. Dalam pengertian yang luas, budaya merupakan cara hidup yang terus berkembang oleh sekelompok orang dan diturunkan pada generasi berikutnya. Baik, konsep inti budaya positif. Ada 8 yang akan saya paparkan, yaitu yang pertama perubahan paradigma, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat keyakinan kelas, yang kelima motivasi perilaku manusia,
Yang keenam, disiplin dan motivasi perilaku manusia. Yang ketujuh, 5 kebutuhan dasar manusia. Dan yang ke-8, segitiga restitusi. Nah, baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu apa? Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila. Jadi ada berapa Bapak Ibu profil pelajar Pancasila itu ada berapa? Iya, ada 6. Coba kita sebutkan sama-sama. Yang pertama apa? Iya, yang kedua? Iya, yang ketiga? Bergotong royong. 4, kreatif, dan mandiri. Iya, jadi kita berharap nanti peserta didik kita adalah peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Jadi ke-6 karakter ini kita harapkan nanti muncul pada peserta didik kita. Perubahan paradigma budaya positif adalah untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol, antara lain ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ilusi yang kedua adalah bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid itu menunjukkan identitas yang gagal. Mereka belajar merasa buruk tentang dirinya. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan yang negatif. Baik, materi selanjutnya adalah stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon itu biasanya berdasarkan realita atau kebutuhan kita itu sama, sementara berbeda dengan teori kontrol. Teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Jika stimulus respon itu semua orang melihat hal itu yang sama. Teori kontrol, setiap orang melihat hal itu berbeda. Kemudian stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita. Kemudian di stimulus respon, orang lain itu bisa mengontrol kita atau mengontrol saya. Sementara di teori kontrol, semua perbuatan memiliki tujuan. Di stimulus respon yang terakhir adalah saya bisa mengontrol orang lain. Sementara di teori kontrol, saya tidak bisa mengontrol orang lain. Justru itu adalah alternatif terakhir jika perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi, dalam disiplin positif ini, kita tidak boleh menghukum anak. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai
yang universal dan memotivasi intrinsik atau dari dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Masuki mengenai nilai-nilai kebajikan. Apa sih itu nilai-nilai kebajikan? Bapak Ibu sudah tahu sebelumnya mengenai nilai-nilai kebajikan? Sudah pernah dengar? Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Jadi profil pelajar Pancasila yang ada 6 itu adalah nilai-nilai ke-6 itu merupakan juga contoh-contoh nilai kebajikan. Lalu ada juga nilai kebajikan dari Ibo Primary Years Program atau PYP. Itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada juga nilai-nilai kebajikan dari keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini merupakan contoh-contoh nilai kebajikan ya Bapak Ibu ya. Jadi selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Bapak Ibu, mohon perhatiannya, ini ada kebutuhan dasar manusia. Jadi, kebutuhan dasar manusia itu menurut Dr. William Glaser dalam choice teorinya dibagi menjadi 5. Yaitu apa aja? Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival. Apa itu? Di situ adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu adalah contoh-contoh dari kebutuhan dasar manusia dari bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Apa-apa itu contohnya? Yaitu rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Itu adalah contoh-contoh dari kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah love and belonging. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan dasar penguasaan. Apa sih contoh-contoh kebutuhan dasar dari penguasaan itu? Yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Jadi itu adalah contoh-contoh penguasaan atau bahasa Inggrisnya power. Selanjutnya yang keempat adalah kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Itu adalah contoh-contoh dari kebebasan. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia, kesenangan atau bahasa Inggrisnya fun. Apa itu contoh-contoh dari kebutuhan dia penuhi? Menyetir mobil itu seru. Dari 5 kebutuhan dasar manusia,
menyetir mobil itu seru. Perkataannya itu menuju ke kebutuhan dasar yang mana? Menyetir mobil itu seru. Dari 5 kebutuhan dasar kita tadi, dari 5 kebutuhan dasar manusia, jadi menyetir mobil itu seru. Menyetir mobil itu seru termasuk kebutuhan dasar yang mana? Ayo. Bahagia Bu. Hah? Bahagia. Fun. Fun. Kesenangan. Semangat. Ayo yang lain. Aku merasa bangga dan keren. Power. Iya, power atau penguasaan. Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Ayo, itu kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhinya? Hah? Kesenangan. Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Iya, bagus Bu Esther. Love and belonging. Ya kan, kasih sayang. Lalu aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Itu apa? Terakhir. Aku senang. Fun. Apa? Fun. Iya, fun. Contoh kasus berikutnya. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajaran. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa? Keyakinan kelas, penghargaan, dan hukuman. Keyakinan. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan dan prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi secara intrinsik. Penghargaan dan hukuman. Alfie Kohn 1993 mengemukakan baik penghargaan ataupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi, menurut Kohn, penghargaan dan hukuman ini ada pengaruhnya ke jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu efektif membuat seseorang melakukan sesuatu untuk waktu jangka yang pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan dan kehilangan motivasi dari dalam dirinya atau intrinsik. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita juga menjadi tidak menyadari tindakan baik yang dilakukan. Kemudian pengaruh jangka panjang. Penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan ini, Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan berkecil hati. Ini biasanya mengikuti perlombaan atau juara di kelas ya Bapak Ibu, kita biasanya memberikan penghargaan kepada anak-anak kita yang hanya mendapatkan ranking. Jadi yang lain akan berkecil hati yang tidak mendapatkan penghargaan. Jadi ini tidak efektif penghargaan itu.
Kemudian penghargaan itu makanya mengurangi ketepatan. Penghargaan itu merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Penghargaan itu bisa menciptakan persaingan di dalam kelas. Persaingan menimbulkan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Lalu selanjutnya adalah penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak bisa mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka mendapatkan ranking kedua akan merasa dihukum. Kenapa? Karena penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama. Karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Jadi jika peserta didik kita yang biasanya juara 1, kemudian turun rankingnya menjadi ranking 2, dia merasa itu adalah bukan penghargaan, itu penghargaan menghukum. Seolah dia merasa terhukum karena mendapatkan ranking 2. Iya. Jadi ada 3 motivasi yang mendasari perilaku manusia, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini bersifat ekstrinsik ya, bersifat dari luar. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang kedua ini juga bersifat ekstrinsik. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau intrinsik. Jadi yang paling baik yang mendasari perilaku kita adalah motivasi intrinsik, motivasi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang telah kita yakini. Jadi saya harapkan nanti kita melakukan sesuatu itu, datang ke sekolah tepat waktu itu bukan karena kita takut kepada atasan, ingin mendapatkan imbalan. Tapi kita itu datang ke sekolah tepat waktu karena apa? Motivasi diri kita, motivasi intrinsik dari dalam diri kita. Posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Ciri-cirinya apa itu? Suara cenderung melembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Hukumannya verbal atau fisik. Dampak posisi ini kepada murid itu membuat murid itu merasa bersalah, rendah diri, dan menarik diri dari lingkungan. Selanjutnya adalah yang ketiga, posisi kontrol teman. Ciri-cirinya apa itu? Suara guru itu ramah, cenderung bersenda gurau, dan menghangatkan suasana. Hukuman juga biasanya verbal atau fisik. Dampaknya kepada murid itu apa? Murid akan bergantung kepada satu orang. Murid itu menjadi tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu saja yang disenanginya dan tidak untuk guru yang lainnya. Murid itu akan bergantung pada guru tersebut saja. Lihat pernyataan berikut ini. Posisi kontrol apakah aku? Jika kita mengatakan kepada anak kita, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu dari kelima posisi kontrol tadi termasuk posisi kontrol yang mana ini Bapak Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat rasa bersalah. Iya, bagus sekali Bu Widias. Membuat merasa bersalah. Nah, jika kita mengatakan ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Iya, penghukum. Kemudian, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Iya, bagus. Manajer.
Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Hah? Ayo. Memantau. Lalu, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Bagus ya. Jadi kelima posisi kontrol ini sering kita lakukan di sekolah, tapi yang paling baik itu adalah posisi kontrol. Yang ideal itu adalah posisi kontrol manajer. Untuk selanjutnya adalah keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, sebelumnya di awal tahun kita kan biasanya buat kepada anak-anak itu peraturan kelas. Sebelumnya Bapak Ibu sudah pernah dengar keyakinan kelas? Sudah pernah dengar keyakinan kelas? Pak Riswanto? Sudah? Baru dengar. Oh, baru dengar belum. Biasanya peraturan kelas ya, kita terapkan di kelas kita ya. Biasanya peraturan kelas. Apa sih beda peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Jika peraturan kelas itu adalah biasanya kita yang membuatnya sendiri, lalu jika anak-anak murid kita tidak melakukannya akan mendapatkan hukuman atau konsekuensi ya. Itu biasanya peraturan kelas. Berbeda dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah kita bersama murid berkolaborasi, membuat suatu kesepakatan atau keyakinan kelas yang berdasarkan apa? Kesadaran diri peserta didik kita agar mereka bisa lebih bertanggung jawab untuk melaksanakannya di kelasnya dengan penuh tanggung jawab. Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan kelas. Keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas ini dibuat dalam bentuk kalimat positif. Biasanya ya kan Bu Ningga, kita buat peraturan di kelas itu jangan buang sampah sembarangan nak. Lalu apa? Jangan coret-coret meja. Apalagi jangan mencontek. Jadi kalimat-kalimat jangan itu kita ubah menjadi kalimat yang positif. Contohnya jangan buang sampah itu Ningga kita ubah menjadi apa? Menjaga kebersihan kelas. Lalu misalnya lagi yang anak-anak yang suka mencontek, kita ubah jangan mencontek lagi. Bersikaplah jujur. Jadi kalimat-kalimat negatif tadi jika kita buat keyakinan kelas harus dirubah menjadi bentuk kalimat positif. Kenapa? Biar anak-anak lebih mengingatnya. Lalu semua warga kelas itu ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat curah pendapat. Biar mereka yang berpendapat supaya keyakinan kelas itu memang dari hatinya. Jadi mereka lebih bertanggung jawab untuk melakukannya. Selanjutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas yang sudah kita sepakati dengan peserta didik, kita bisa tinjau ulang apakah itu sudah maksimal atau belum. Jika ingin kita rubah, kita bisa merubahnya lagi bersama peserta didik kita. Itu sih. Sebelum kita masuk ke materi ini, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu. Sudah pernah sebelumnya mendengar kalimat segitiga restitusi? Belum. Baik. Sebenarnya sudah sering kita lakukan, tapi kita tidak tahu bahwa itu adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut dosen tahun 2004. Ciri-ciri restitusi itu adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun anak
untuk melihat ke dalam dirinya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Lalu yang terakhir adalah restitusi fokus pada solusi. Jadi berikut ini adalah tahapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa-apa saja tahapan dalam menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ada kata-kata yang kita ucapkan ketika kita menyelesaikan masalah peserta didik kita. Biasanya tahapan menstabilkan identitas ada kata-kata seperti ini. Berbuat salah itu wajar, Nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi ini biasanya kalimat-kalimat yang kita ucapkan pada tahapan menstabilkan identitas. Contohnya, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Nilai-nilai keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi kata-kata ini biasanya kita ucapkan pada tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Baik Bapak Ibu, ini adalah contoh penerapan kasus menggunakan segitiga restitusi yang telah saya lakukan di kelas saya. Ada peserta didik saya kemarin bertengkar karena tugasnya dicontek temannya. Jadi saya selesaikan menggunakan penyelesaian segitiga restitusi melalui 3 tahapan tadi. Kepada Bapak Ibu semua, demikianlah pemaparan saya mengenai penerapan budaya positif di sekolah. Semoga kedepannya Bapak Ibu semuanya dapat menerapkan budaya positif ini kepada peserta didik kita, agar peserta didik kita mempunyai karakter yang baik ke depannya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, jika dalam penyampaian tadi ada kata-kata saya yang kurang berkenan, kepada Bapak Ibu semua saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah semua dalam keadaan baik dan sehat. Seperti janji ibu kemarin, bahwasannya hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Karena ini masih di awal tahun ajaran baru, kita buat
hampir sama. Namun, jika peraturan itu biasanya kita buat itu, jika anak-anak ibu tidak melaksanakannya, maka ada hukuman atau konsekuensinya. Jadi kalau keyakinan kelas bagaimana, Bu? Keyakinan kelas ini kita buat bersama-sama anak-anak ibu dan ibu berdasarkan kesadaran kita. Jadi nanti kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Walaupun keyakinan kelas itu jika tidak dilaksanakan tidak akan mendapatkan hukuman maupun penghargaan. Tetapi harus kita laksanakan dengan baik. Dengan baik, dengan penuh rasa apa? Iya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Contoh keyakinan kelas itu misalnya apa yang mau kita buat di kelas, misalnya apa ya? Misalnya mewarnai. Hah? Tidak boleh mengejek. Iya, tidak boleh mengejek teman. Apalagi? Hah? Tidak boleh bergaduh atau berantem. Iya, tidak boleh bertengkar, tidak boleh bergaduh, tidak boleh mengejek. Itu kita ubah kalimatnya di keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Contohnya apa, Bu? Menghormati dan menghargai. Iya, pintar, Bu. Menghormati dan menghargai teman-teman kita. Bisa, anak ibu? Bisa, Bu. Oke, ibu akan membagikan anak-anak ibu semua. Ini namanya apa? Sticky notes. Jadi sticky notes ini akan ibu bagikan kepada anak-anak ibu satu-satu. Kalian hanya membuat satu keyakinan saja di kertas ini. Siapa yang sudah selesai boleh menempelkannya di papan tulis bagian sini. Bisa anak-anak ibu? Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Ayo